Hai bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Para Morina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Bunda, pernah gak sih kepikiran kalau orang tuanya tidak terlalu tinggi, apakah anaknya masih bisa tumbuh tinggi? Banyak orang tua yang langsung merasa khawatir. Wah, aku sama ayahnya pendek, berarti anakku pasti pendek juga ya? Nah, bunda, jawabannya belum tentu. Karena tinggi badan anak tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Yuk, kita bahas rahasianya di video kali ini. Bunda, tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan cuma genetik aja. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan anak diantaranya yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik memang berperan. Ada yang disebut tinggi potensi genetik anak, yaitu perkiraan tinggi badan anak berdasarkan rata-rata tinggi ayah dan ibu dengan rentang plus dan minus tertentu. Artinya, genetik memberi batas potensi tapi bukan penentu tunggal. Kedua, faktor kesehatan anak. Kesehatan anak, terutama di 5 tahun pertama kehidupan, sangat berpengaruh. Jika anak sering sakit, apalagi sakit berat atau berulang, pertumbuhannya bisa terganggu. Ketiga, faktor hormonal. Gangguan hormon tertentu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan anak. Karena itu, jika pertumbuhan anak terasa tidak sesuai, perlu evaluasi lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Keempat, faktor nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup, seimbang, dan optimal sangat menentukan tumbuh kembang anak, termasuk tinggi badannya. Kelima, faktor lingkungan. Lingkungan, stimulasi, interaksi, dan pola asuh juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Bunda, salah satu kunci utama agar anak bisa tumbuh optimal adalah pemantauan rutin, terutama pada bayi dan balita. Dari aspek tinggi badan dan berat badan, sebaiknya diukur secara rutin di fasilitas kesehatan, bisa di posyandu, bidan, dokter, atau dokter anak. Dengan pemantauan rutin, kita bisa tahu apakah pertumbuhan anak sesuai dengan usianya dan apakah ada tanda pertumbuhan yang terhambat. Sehingga kalau ada masalah, bisa dideteksi sejak dini dan segera dilakukan intervensi yang tepat. Bunda, secara umum pada usia balita, tinggi badan anak bisa bertambah sekitar 5 hingga 6 cm per tahun, tentu dengan catatan nutrisi dan kesehatannya baik. Namun, penting dipahami, anak pendek belum tentu stunting. Stunting adalah kondisi serius yang terjadi dalam jangka waktu lama, disertai gangguan kesehatan dan nutrisi kronis. Jadi, tidak semua anak yang tampak lebih pendek dari teman sebayanya bisa langsung disebut stunting. Perlu penilaian menyeluruh oleh tenaga kesehatan. Bunda, walaupun orang tua tidak terlalu tinggi badan anak tetap bisa dioptimalkan dengan cara berikut. Pertama, penuhi asupan nutrisi seimbang. Pastikan anak mendapatkan karbohidrat, protein hewan dan nabati, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Kedua, jaga kesehatan anak. Karena sakit dapat menghambat pertumbuhan, maka jaga kesehatan lingkungan, cegah infeksi, dan pastikan anak mendapat imunisasi lengkap sesuai rekomendasi IDAI dan jadwal yang tepat. Ketiga, berikan stimulasi yang cukup. Ajak anak bermain, bergerak aktif, dan berinteraksi. Stimulasi yang baik membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Bunda, nutrisi anak perlu disesuaikan dengan usianya. Usia 0 hingga 6 bulan, ASI eksklusif. Usia 6 bulan sampai 1 tahun, MPASI sesuai tahapan, dan usia lebih dari 1 tahun, diberikan makanan keluarga dengan gizi seimbang. Perlu diingat, susu adalah pelengkap, bukan pengganti makanan utama.
ASI adalah paling utama di 6 bulan pertama, dan setelah itu nutrisi utama berasal dari makanan. Nah, Bunda, sekarang udah tahu kan? Walaupun orang tua tidak terlalu tinggi, anak tetap bisa tumbuh optimal. Kuncinya adalah nutrisi lengkap dan seimbang, kesehatan yang terjaga, stimulasi yang tepat, dan pemantauan pertumbuhan secara rutin. Dengan memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh, kita sudah memberikan pondasi terbaik bagi tumbuh kembang si kecil. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini di channel Paramarina Official. Kalau Bunda punya pengalaman seputar tumbuh kembang anak, boleh banget share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Para Morina, teman tumbuh anak Indonesia.